Shalom, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah bersama Jemaat GSIA Theophany Karismatik Sasua. Semoga Bapak Ibu kita semua dilawat oleh Tuhan melalui puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lebih baik pemenang dalam segala perjalanan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Aminlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
hidup kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Sebab hidup kami hanya dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, beri kami roh hikmat, kemampuan untuk kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang kami baca, kami renungkan, kami dengarkan bersama, supaya ketika kami kembali dari tempat ini, hidup kami tidak sama lagi. Kami semakin maju dan dekat dengan Tuhan, dan kami menjadi terang. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan seperti yang saya katakan waktu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin. Saya mau melanjutkan nas itu, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kemarin kita bahas dari ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9, di mana kemarin kita belajar bahwa di hari kenaikan Tuhan Yesus ada pesan yang luar biasa yang harus kita tangkap, yang harus kita ambil untuk menjadi bagian kita, supaya dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya, kita punya landasan yang kuat, amin. Kita punya dasar yang kokoh, sehingga apapun, siapapun tidak mampu mengubah itu. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dia punya landasan yang kuat. Dia melihatnya jelas, gitu. Artinya apa yang dia yakini, yang dia percaya itu jelas di pandangannya, di pikirannya, di hatinya, harus jelas. Karena itu yang mempengaruhi tindak tanduk kita sebagai orang percaya. Jelas enggak Yesus itu bagi saya? Harus jelas. Kalau saya boleh ulangi kembali, ada 3 poin penting kemarin itu, yaitu hari kenaikan itu memberikan pesan bahwa apa yang kita dengar tentang Tuhan Yesus melalui firman-Nya itu semua benar. Dibuktikan Yesus bangkit kembali dan tinggal bersama murid dan orang-orang lain menyaksikan selama 40 hari. Itu membuktikan bahwa yang mereka lihat itu bukan gentayangan, tapi itu benar-benar Yesus yang sudah bangkit dari kubur. Jadi kesimpulannya, pesannya dari peristiwa itu, bahwa apa yang engkau dengar tentang Tuhan Yesus itu benar. Jadi kita tidak salah percaya Yesus. Kita tidak salah beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, menjadi muridnya. Tidak salah. Kenapa? Karena yang dia katakan selama dia hidup itu terjadi. Dan juga pesan yang kedua, kita tidak perlu mencari tahu kapan Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang perlu kita lakukan, kita harus memegang apa yang kita percayai, karena sudah jelas. Dan poin yang terakhir kemarin adalah mempersiapkan diri kita untuk terlibat secara langsung dalam pekerjaan atau misi kerajaan Allah. Dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya. Jangan dengan apa yang orang lain bisa, jangan. Kalau cuma Adil yang bisa main musik, ya jangan kita mau melayani dengan caranya dia, jangan. Layanilah Tuhan dengan apa yang kita bisa, amin. Yang kita punya, itulah yang kita lakukan. Jangan dengan cara orang lain. Namun Bapak Ibu, pesan yang keempat dari nas itu adalah ayat 11 dari nas itu. Dia katakan, dan dari ayat 10 saya baca, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini pesan keempat yang belum terjadi. Amin. Itu yang saya mau kita bahas hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang Tuhan Yesus lakukan, dikatakan, dan juga sudah terjadi. Bahkan waktu Yesus katakan di ayat yang sama, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun. Itu sudah terjadi, digenapi Kisah Rasul pasal 2. Di mana hari itu hari Pentakosta. Mungkin kita akan bahas ini nanti tanggal 23, karena itu hari Pentakosta, tanggal 23.
Namun yang saya ingin kita bahas di sini Bapak Ibu tentang kedatangan Yesus yang dikatakan oleh malaikat ini. Kenapa kalian lihat ke langit? Karena Yesus yang naik itu akan datang juga suatu saat nanti dengan cara yang sama. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah fakta sejarah yang dimuat dalam Alkitab dan banyak buku lain yang memuat sejarah ini. Ini berarti bukan cerita kosong, tetapi benar-benar terjadi pada zaman itu. Dan kita harus memperingati hari ini karena ini berbicara tentang sesuatu yang kekal. Jadi sampai di sini menguatkan kembali kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa keputusan pilihan kita mengikut Yesus, percaya, beribadah, melayani Tuhan, itu adalah keputusan terbaik. Saya berani jamin, karena saya juga melakukan hal yang sama. Saya berani jamin bahwa keputusan kita mengikut Yesus, bahkan mungkin ada yang baik yang kita harus kerjakan, tapi kita memilih untuk ikut beribadah melayani Tuhan. Saya katakan itu terbaik. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukannya. Kita terus mengikuti Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan malaikat ini dia katakan Yesus yang naik itu akan datang lagi suatu saat nanti. Tidak usah kamu lihat-lihat. Cuman malaikat ini tidak kasih tahu bahwa yang perlu kamu lakukan yaitu A, B, C, D. Tidak. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan, itu malaikat. Dia tidak bisa kasih tahu tentang apa yang harus kamu kerjakan. Nah ini yang saya mau kita cari tahu Bapak Ibu. Kalau Yesus datang kembali nanti, apa yang dia minta? Nah kita lihat hal ini dari apa yang Yesus pernah ajarkan. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan tentang hari dia datang kembali. Dia sudah ajarkan. Kita lihat di dalam Matius pasal 24 sama pasal 25. Ketika Yesus naik ke sorga, di hari itu juga malaikat beritahu bahwa tidak usah kamu lihat ke langit, karena dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Mau ngapain dia datang kembali? Untuk apa? Nah kita lihat di dalam Matius ini. Di dalam Matius pasal 24 hingga pasal 25, saya mau angkat dari satu bagian dari apa yang Yesus ajarkan tentang hari dia datang kembali nanti. Saya mau angkat dari satu perumpamaan yang Yesus katakan, pengajaran tentang akhir zaman ini, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30, ini suatu perumpamaan. Ini adalah bagian dari apa yang Yesus ajarkan tentang hari kedatangannya nanti. Nah, ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena memang waktu dia naik, malaikat Tuhan sudah ingatkan bahwa suatu saat dia datang kembali. Jadi cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus itu akan datang lagi nanti, itu diceritakan oleh banyak orang, yaitu orang-orang yang dipercayakan oleh Allah sendiri, supaya manusia itu betul-betul ingat hal itu, renungkan baik-baik, dan persiapkan diri. Nah di dalam perumpamaan ini saya akan membahasnya secara garis besar, di mana Yesus menerangkan tentang kerajaan Allah di dalam Matius pasal 25 ayat 14 dan seterusnya. Dia mengajarkan dalam sebuah perumpamaan. Nah, dalam cerita ini Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, khususnya tentang hari dia datang kembali nanti. Itu dia menggambarkan seperti seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri. Kemudian dia panggil hamba-hambanya dan memberikan mereka kepercayaan. Yaitu ada yang diberinya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ini bukan mengenai ukuran, tetapi ini mengenai kesanggupan. Karena Yesus memberi 5 itu kepada orang yang memang mampu mengerjakan 5. Yang 2 juga, kenapa dia 2? Karena dia hanya mampu mengerjakan 2. Demikian juga yang 1. Karena nas ini menggambarkan dia memberikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi talenta itu semua bisa mereka kerjakan. Setelah itu tuannya itu pergi. Hamba yang menerima 5 talenta itu langsung pergi menjalankan talenta itu atau uang tuannya. Dia mengerjakan uang itu. Bisa ditampil ayatnya di situ.
Dia menjalankan uang tuannya lalu memperoleh laba 5 talenta. Demikian juga yang menerima 2 talenta, dia langsung mengerjakannya, langsung memperoleh laba 2 talenta. Tapi yang satu, Bapak Ibu, dia tidak mau mengerjakannya. Dia menanam itu di dalam tanah. Lalu kemudian tuannya itu datang kembali. Untuk apa? Minta pertanggungan jawab atas apa yang sudah dia percayakan. Yang 5 talenta dengan sukacita sekali ketika tuannya datang, dia langsung datang bawa. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan, lihat ini jadi 10. Langsung Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau sudah setia menanggung perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sama juga yang menerima 2 talenta. Dia juga datang, Tuhan, 2 talenta yang kau percayakan, lihat jadi 4. Yesus juga bilang, baik sekali, hamba yang baik dan setia. Dan seterusnya. Giliran yang menerima 1 talenta, dia datang dan dia ngomong, Tuhan, ini talentamu 1, karena aku tahu engkau orang kejam, katanya. Engkau menuai di tempat engkau tidak menabur. Inilah talentamu, karena aku sudah menyembunyikan dalam tanah. Sangkanya perbuatannya itu menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena talentanya masih utuh, ini masih 1 ini. Tuhan bilang, hai hamba yang jahat dan malas, ikat tangan dan kaki hamba ini dan buang ke tempat yang paling gelap. Bapak Ibu bisa baca di situ nanti untuk melihat cerita utuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cerita ini adalah gambaran tentang hari kedatangannya suatu saat. Yesus sudah mengajarkan itu sebelum dia naik ke sorga. Dan malaikat yang kita baca di Kisah Para Rasul tadi ingatkan kepada murid-muridnya. Nah, yang saya mau kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena waktu Yesus datang kembali nanti, tujuannya sama, yaitu minta pertanggungan jawab atas apa yang sudah dia percayakan. Dan yang dia percayakan adalah harta sorgawi, yaitu hidup yang kekal. Itulah sebabnya kita masih hidup sampai hari ini. Kenapa? Karena dia sudah mengambil alih hukum yang harus ditimpakan kepada kita, yaitu salib. Salib itu adalah hukuman atas orang yang berdosa, dan kitalah yang seharusnya. Tetapi Yesus ambil alih itu dan memberikan kepada manusia hidup, yaitu hidup yang kekal. Dan inilah yang Tuhan percayakan kepada umat manusia zaman kita ini. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu saat dia akan datang kembali seperti yang dikatakan malaikat ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Yesus akan naik lagi ke surga, cuman dia tidak kasih tahu yang kamu lakukan harus ini. Karena apa? Karena Yesus sudah mengajarkan itu. Nah, yang saya mau kita perhatikan baik Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan nasib kita di suatu saat nanti, yaitu ketika Yesus datang kembali nanti, kira-kira perkataan apa yang dia katakan kepadamu? Kalau di sini ada 2 perkataan Yesus, hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat dan malas. Kita ada di mana? Yesus katakan hamba yang baik dan yang setia, atau hamba yang jahat dan malas? Nah, saya mau kita pelajari 2 hal ini Bapak Ibu. Saya melihat ini hal yang sangat luar biasa, karena ini bukanlah sebuah cerita tanpa makna, tetapi ini yang menentukan hidup kita di suatu saat nanti. Nah, kalau kita perhatikan dari perumpamaan ini, Yesus memberikan mereka kepercayaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ini sebenarnya kalau kita lihat ada 2 kategori atau 2 kelompok manusia di suatu saat nanti, yaitu hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hanya 2 saja. Dan siapa hamba yang jahat, siapa hamba yang baik, itu kita lihat dari perumpamaan ini. Karena Yesus mau bahwa orang yang sudah percaya kepada dia, yang dia ajarkan dalam perumpamaan ini, mereka itu jangan sampai menjadi hamba yang jahat. Karena hamba yang jahat itu dalam benak kita itu mungkin si pencuri itu kali ya. Mungkin si penjahat itu. Bukan.
Karena dari perumpamaan ini kita bisa melihat gambarannya. Kita akan lihat satu persatu. Ada 3 poin penting di sini Bapak Ibu, yang kita perlu pelajari dari pribadi yang kepadanya Tuhan katakan hamba yang baik dan setia. Karena saya yakin kita mau begitu, amin. Kita mau ketika Tuhan datang nanti, di atas awan Dia datang, pokoknya seperti apapun, kita bertemu Dia dan Dia katakan hamba yang baik dan setia. Karena pernyataan yang keluar dari mulut Yesus tentang kita suatu saat nanti akan menentukan di mana kita akan pergi, di mana kita akan tinggal ketika kita meninggalkan dunia ini. Nah, kita melihat satu persatu. Di ayat 16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang tuan itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Bapak Ibu, talenta itu adalah ukuran uang. Uang yang kalau dirupiahkan itu banyak sekali. Dan orang yang menerima 5 talenta, segera dia pergi menjalankan uang tuan itu. Jadi di sini kita melihat nilai hidup dari pribadi yang kepadanya Tuhan katakan hamba yang baik dan setia adalah orang yang ketika dia menerima percaya Yesus, dia akan menjalani hidupnya dengan apa yang Tuhan percayakan, atau dengan caranya Allah, bukan cara dunia ini. Dia langsung pergi menjalankan uang tuannya itu. Artinya apa menjalankan uang tuan itu? Artinya dia pergi menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan, yaitu hidup dengan caranya Tuhan. Dia akan tetap beraktivitas sebagai seorang pekerja, apapun pekerjaannya, tetapi tidak seperti yang dunia buat. Tidak. Tetapi dia mengerjakan dengan caranya Allah. Kenapa? Karena dia menerima harta sorgawi, dia juga harus hidup sebagai orang sorga di dunia ini. Dan saya ingat Alkitab katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya harap kita orang terpilih, amin. Kita yang dipilih suatu saat nanti. Kenapa orang tidak terlalu memikirkan tentang hal itu? Karena pandangan mereka tentang kerajaan Allah, tentang Yesus itu terlalu kabur, samar-samar. Akhirnya seolah-olah kehidupan rohani itu tidak terlalu penting. Bukan hal yang urgen, bukan. Akhirnya kehidupan rohaninya tidak terlalu diperhatikan. Dia hanya perhatikan yang penting aku punya uang, punya makan, penampilan bagus, punya A, B, C, dan semuanya. Dia tidak tahu bahwa kehidupan yang dia sedang pertahankan itu sementara 70 tahun. Saya pikir 70 tahun itu bukan waktu yang lama. Itu singkat sekali. Apakah orang mendengar tentang hal itu? Dengar, tahu, tetapi samar-samar, kabur-kabur. Itulah sebabnya kita perlu meneliti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak yang harus kita lihat dengan jelas. Nah, bagian pertama ini, orang yang kepadanya Tuhan itu katakan hamba yang baik dan setia adalah orang yang pergi menjalankan hidupnya dengan caranya Tuhan, dengan caranya Allah, bukan dengan cara dunia ini. Jadi ini berbicara tentang dia harus menjalani hidup tidak lagi dengan standar dunia ini. Dan ini bukan hal yang mudah. Ada satu lagi pernyataan seorang hamba Tuhan, dan memang ini adalah yang Yesus katakan sendiri. Dia katakan, kerajaanku bukan di dunia ini. Jadi kalau kita mengejar perkara dunia, kita sedang melakukan sesuatu yang menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa? Karena kerajaan kita bukanlah dunia ini, tapi di sorga. Itulah sebabnya kita harus hidup di dunia sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai siapapun. Lakukan itu seperti caranya sorga. Amin. Caranya Tuhan, tidak seperti yang manusia lakukan. Dan tentu untuk sampai ke situ itu bukan perkara mudah Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar. Kemarin poin terakhir dalam nas kita adalah kita harus mempersiapkan diri.
Persiapkan diri itu dalam arti melatih diri untuk hidup secara rohani, beribadah, melayani Tuhan. Karena dengan demikian kita mampu menembus langit. Karena kalau perkara yang ada di atas tanah saja kita tidak mampu bersikap baik, Yesus katakan apa? Kalau dalam mamon yang tidak benar kita tidak jujur, dalam perkara jasmani kita tidak jujur, maka mustahil orang itu menembus surga. Mustahil. Kenapa? Perkara surga itu jauh dari perkara jasmani. Jadi belajar jujur dalam hal jasmani. Amin. Harus belajar hidup baik dalam kehidupan di bawah kolong langit. Karena perkara surga, Alkitab katakan seperti langit dan bumi. Nah, kalau di bumi aja kita tidak benar, kira-kira layak nggak ada di surga suatu saat nanti? Karena standar hukum surga itu lebih tinggi dari hukum di bumi. Itulah sebabnya lebih bagus kita hidup untuk kerajaan Allah daripada hidup untuk kerajaan dunia. Yaitu, mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini seperti yang Tuhan mau. Dengan cara Allah. Allah sudah mempercayakan kita hidup yang kekal. Itulah yang kita kejar, bukan kehidupan yang sementara ini. Lakukan itu dengan caranya Tuhan. Dan orang itu yang dalam perumpamaan ini Yesus katakan, hamba yang baik dan setia, mari masuk dalam perjamuan yang disediakan oleh Tuhanmu. Kenapa? Karena engkau itu orang yang baik di mata Tuhan, bukan di mata orang. Kalau di mata orang kita baik, itu senang. Bukankah lebih baik kalau di mata Tuhan kita senang? Itu akan lebih baik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan sekedar cerita narasi tanpa arti, tetapi ini adalah sebuah kisah hidupmu yang akan diperhadapkan dengan kita suatu saat nanti. Kita harus memikirkan ini. Amin. Harus diperjuangkan, dipikirkan, direnungkan, supaya kita selama hidup menjadi orang Kristen itu tidak sia-sia. Kita akan menikmati hasilnya. Dan poin yang kedua, orang yang kepadanya Yesus katakan hamba yang baik dan yang setia, yaitu orang yang melipat gandakan harta yang Tuhan percayakan. Maksudnya apa? Yaitu kehidupan rohaninya dia mau supaya itu bertumbuh, tidak stagnan, apalagi menurun. Dia itu peduli dengan hidup rohaninya, sangat peduli. Kenapa? Karena dia tidak mau kehidupan rohaninya satu-satu terus. Nggak mau. Kalau doa itu sebenarnya itu bagian yang kita kerjakan supaya kita hidup secara rohani. Dan rohani kita itu bertumbuh. Karena rohani itu tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak berdoa, tidak intim, tidak beribadah, tidak baca firman, tidak melayani Tuhan. Tidak akan bertumbuh dia. Tetapi rohani itu bertumbuh kalau kita beraktivitas di alam rohani. Bertumbuh. Yang saya maksud aktivitas di alam rohani bukan berarti kita tidak usah pergi bekerja. Enggak, bukan itu. Ada poin pertama tadi, kerjakanlah dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua yang saya mau kita perhatikan, yaitu pribadi yang kepadanya Tuhan katakan hamba yang baik dan setia, yaitu orang yang berjuang supaya kehidupan rohaninya berlipat ganda, bertumbuh. Dia tidak mau kehidupan rohaninya begitu-begitu saja. Dia mau supaya rohaninya bertumbuh, berkembang, sehingga ketika Tuhan datang dia bilang, Tuhan ini 2 kau beri, jadi 4. Tuhan bilang, engkau baik sekali. Apakah 2 itu tiba-tiba jadi 4? Tidak ada proses? Ada proses yang dia hadapi. Ada tantangan yang harus dia lewati. Bahkan ada badai yang besar. Mungkin tantangan kita ketika mau rohani kita bertumbuh adalah keluarga kita sendiri. Atau mungkin uang kita, keadaan kita. Ingat satu hal, Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan. Amin. Dia pasti bertanggung jawab atas hidupmu. Paulus katakan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Ada Tuhan yang ampunya segala sesuatu, ada di dalam tempat engkau bekerja, melakukan aktivitas. Itulah sebabnya kita hidup dengan caranya Tuhan. Jadi orang yang kepadanya Tuhan katakan hamba yang baik dan setia, yaitu orang yang selalu berjuang supaya kerohaniannya bertumbuh.
bertumbuh dan bertumbuh. Bisa aja pasangan kita yang membuat rohani kita tidak bertumbuh. Bisa aja orang yang di sekitar kita yang membuat rohani kita itu stagnan. Tetapi ingatlah komitmen kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang selalu berjuang untuk kehidupan rohaninya itu orang yang akan dihargai oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan orang yang menerima 1 talenta, itu mungkin dia berpikir seperti ini, kalau saya boleh gambarkan. Mungkin dia pikir, Tuhan, saya tidak terlalu perlu yang kayak gitu. Bagus, saya akan melakukan pekerjaanku, mengikuti kesenangan hatiku. Apa yang membuat saya happy, itu saja yang saya perlu. Karena hidupku itu karena aku bekerja. Aku punya uang dan punya kemampuan, jadi aku hidup. Mungkin begitu pikirannya. Jadi dia tidak terlalu urus tentang rohaninya. Rohani urusan nanti saja, itulah Tuhan. Rohani kan urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Ya mungkin begitu perkataannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu saat tuannya itu datang kembali dan minta pertanggungan jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Bapak Ibu, kalau saya boleh gambarkan, sebenarnya semua orang di bawah kolong langit sudah diberi harta oleh Tuhan, yaitu harta hidup yang kekal. Tetapi tidak semua orang mempedulikan hal itu. Janganlah kita yang ada dalam ruangan ini, amin. Karena itu akan menentukan nasib kita di ujung hidup kita nanti. Sehingga orang yang menerima 1 talenta, hamba yang jahat dan malas, ikat tangan dan kakinya dilemparkan ke tempat yang paling gelap. Itu adalah tempat penyiksaan. Jadi orang yang menerima 5 dan 2 talenta itu, mereka itu peduli dengan hidup rohani mereka. Mereka berjuang, berusaha supaya rohaninya berlipat kali ganda. Amin. Jadi kita bisa lihat diri kita, apakah rohani saya ini bertumbuh atau stagnan atau menurun? Apakah saya ini orang di dalam Tuhan yang selalu maju atau tidak? Kita bisa lihat itu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tujuannya itu supaya kita itu melihat diri kita. Apakah saya maju atau mundur? Saya berkembang atau berkempis? Saya bertambah atau berkurang? Dan cepat sadari itu Bapak Ibu. Karena cepat atau lambat, mau tidak mau, kita akan diperhadapkan dengan Dia, Sang Pemilik hidup ini suatu saat nanti. Tapi saya mau kita sama-sama orang yang merindukan waktu Tuhan datang, Dia katakan, hamba yang baik dan setia. Bukan hamba yang jahat dan malas, yaitu orang yang terus berjuang supaya rohaninya bertumbuh, berkembang. Saya jadi ingat bahwa Alkitab katakan, orang yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Orang terkemudian menjadi terdahulu. Dari hal ini Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita, bahkan diri saya, tidak usah menghakimi orang. Karena yang benar itu di pandangan Allah. Jangan suka menghakimi siapapun. Jangan. Kita hanya punya kewajiban oleh Tuhan untuk saling mengingatkan, saling memimpin, menuntun satu dengan yang lain. Karena belum tentu yang kita hakimi lebih jahat dari kita, belum tentu. Karena di mata Tuhan semuanya jelas. Melalui firman yang saya bagikan buat kita, saya mau kita perhatikan ke situ semua. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena perkara duniawi itu terbatas. Bahkan hanya 70 tahun. Siapa yang sudah 60 tahun di sini? Bu Yampo berapa? 60 tahun. Tinggal 10 tahun. Kita siap-siap guys ya. Ibu Incai berapa tahun? Kalau saya 34 tahun, tinggal 36 tahun. Saya berjuang supaya waktu 36 tahun yang tersisa saya harus berguna. Yang pertama, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dengan apa yang saya punya. Jadi orang yang kepadanya Tuhan katakan hamba yang baik dan setia, yaitu orang yang suka memperkarakan, memperjuangkan, memperhatikan kehidupan rohaninya. Harus
Ini bagi anak-anak muda nih yang cewek-cewek kecil-kecil ini, kalian harus belajar setia kepada Tuhan. Amin. Ya, harus. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Apa yang kau bisa, apa yang kau punya, lakukan itu untuk Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan. Supaya ketika kita tua, kita tidak menyesal. Aduh, kenapa tidak dari dulu ya? Kenapa baru sekarang ya? Kenapa ketika sudah semuanya tidak berguna, tidak bisa bergerak, sudah baru mau beribadah kepada Tuhan? Banyak kan orang menyesal. Ketika dia melayani Tuhan, baru tua. Baru dia menyesal, kenapa tidak dari kecil? Makanya yang kecil ini berbahagia, Laura harus semangat. Kamu sudah sejak dini mungkin melayani Tuhan, harus semangat. Kemudian Nalis, Berto, Adriel, Joshua, kita semua, kalian itu masih muda. Jangan sampai kalian tua baru kalian menyesal. Waktu sekarang pakailah itu untuk Tuhan. Jangan besok, hari ini. Jangan nanti, harus sekarang. Dan poin yang terakhir adalah orang yang kepadanya Tuhan katakan hamba yang baik dan yang setia adalah orang-orang yang merindukan Tuhan untuk membawa kepada Tuhan apa yang sudah dia hasilkan dari pekerjaannya sebagai orang percaya kepada Tuhan, yaitu harta rohani. Rohaninya sudah bertumbuh, berkembang. Yang menerima 1 talenta, saya berpikir mungkin dia waktu itu berpikir, sudahlah kan saya cari harta saja banyak-banyak. Dan suatu saat saya bayar Tuhan itu pakai uang. Mungkin dia berpikir begitu. Makanya dia tidak pernah urus rohaninya. Dia kubur di dalam tanah. Karena dia pikir itu adalah perbuatan terpuji. Saya lakukan ini saja Tuhan, yang itu tidak urus. Kenapa? Karena dengan banyaknya harta, banyaknya keuangan, fasilitas harta yang kumiliki, hidup saya aman, bahagia selamanya. Oh tidak, bahagianya itu sementara. Hanya sementara, sebatas di liang kubur saja. Kalau dia masuk liang kubur dengan baik-baik, kalau menderita, tertekan, teraniaya oleh banyak penyakit, itu masalah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang yang merindukan Tuhan karena dia sudah melakukan hidupnya itu untuk kerajaan Allah, bukan untuk kerajaan dunia. Sehingga dengan senang mereka katakan, Tuhan, 5 talenta Tuhan berikan. Lihat jadi 10 Tuhan. Saya bayangkan, aduh lucunya waktu mereka ketemu Tuhan. Ya Tuhan, nih jadi 10 nih. Contohnya si Laura, Tuhan ini 5 Tuhan jadi 10 nih, punya aku. Yang 2 juga begitu, nih jadi 4 Tuhan, punyaku. Yang 1 bilang, oh Tuhan ini hartamu 1, karena aku tahu kau kejam, nih ku kembalikan. Enak betul dia ngomongkan itu. Seolah-olah dialah Tuhan itu, dan Tuhan itu hanyalah pesuruh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya. Karena kalau sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk baca nanti ayat ini, Matius pasal 24 sampai pasal 25. Dia betul-betul mempersiapkan murid dan orang percaya untuk hari penghakiman itu. Jangan sampai kamu jadi orang Kristen saja, jangan. Kamu harus jadi orang yang bersiap untuk hari penghakiman, supaya ketika aku datang kembali, aku dapati kamu sudah siap. Bukan masih 1, tapi sudah berlipat kali ganda. Harus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita latih kerohanian kita. Amin. Kita harus latih dia. Jangan biarkan dia itu gugur. Jangan biarkan dia itu padam. Jangan biarkan rohani kita tidak semangat. Kalau kita sudah malas beribadah kepada Tuhan, motivasi, dorong diri kita. Amin. Karena di dalam ibadah bersama Tuhan, kita punya rohani itu tumbuh, menyala dia. Bukan di tempat lain. Kita boleh menikmati kesenangan, boleh. Tetapi ingat, kesenangan itu terbatas. Bahkan saya berani katakan, kesenangan itu menjebak. Menjebak kita, menipu kita. Dunia ini penuh dengan tipu-tipu. Jadi hati-hati, jangan mau ditipu. Hanya Tuhan yang tidak pernah membawa sesuatu yang palsu, hanya Tuhan. Tapi Bapak Ibu coba lihat, tidak banyak yang mau cari Tuhan.
Seharusnya kebenaran itu juga, gambaran yang kita lihat itu membuat kita harus lebih sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah katakan manusia mencintai kejahatan, hanya sedikit yang mencintai kebenaran. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sekitar Bapak Ibu, mungkin teman-teman Bapak Ibu, teman-teman dari adik-adik muda ini, yang tidak terlalu banyak yang cinta Tuhan, yang suka beribadah tidak terlalu banyak, yang melayani tidak terlalu banyak. Alasan saja tidak punya kemampuan. Sebenarnya bukan soal kemampuan melayani Tuhan, tapi keputusan, pilihan, bukan kemampuan. Karena Tuhan sudah memberi kita kemampuan sesuai dengan kemampuan kita, bukan lebih. Dan Tuhan juga menuntut tidak lebih dari apa yang kita bisa. Tidak. Tuhan hanya mau kita setia dalam apa yang kita bisa. Perkara kecil kita setia, maka suatu saat perkara besar Tuhan percayakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bagikan buat kita pada hari ini adalah, mari kita benahi diri kita. Kita harus persiapkan diri untuk hari kedatangan Tuhan, karena hanya tinggal satu yang Yesus katakan, malaikat katakan, bahkan murid-muridnya ajarkan, yaitu Dia datang kembali. Dan hari ini kita kembali melihat apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan tentang hari kedatangannya, yaitu perumpamaan yang kita sebut. 3 hal ini kita harus perhatikan. Apakah saya hidup dengan cara duniawi, suka-sukaku, bukan suka-sukanya Tuhan? Apakah kita orang yang tidak peduli dengan kehidupan rohani, asal aku senang, asal aku kenyang, asal aku happy, yang lain tidak peduli? Jangan Bapak Ibu. Kehidupan rohani kita harus pentingkan. Amin. Karena suatu saat itu dituntut. Dan rindukanlah Tuhan. Dan poin yang ketiga ini sebenarnya itu otomatis terjadi ketika 2 hal di depan ini kita lakukan. Maka kita pasti akan merindukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak sabar untuk memperlihatkan apa yang sudah kita kerjakan kepada Tuhan. Makanya orang menerima 5 dan 2 talenta itu, orang yang pertama menghadap Tuhan dan katanya, Tuhan lihat 5 jadi 10. Sedangkan yang satu itu terakhir. Kenapa? Karena dia tidak terlalu penting dengan rohani itu. Dengan Tuhan tidak terlalu penting. Karena pandangan mereka kepada Tuhan itu tidak terlalu jelas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jelas, ayo kerjakan itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami percayai, yang kepadamu kami datang beribadah, melayani, membawa hidup, membawa apa yang kami miliki, adalah Tuhan yang menentukan hidup kami di suatu saat nanti. Ya Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas, namun hamba punya keyakinan yang luar biasa bahwa kami punya Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh apapun, sehingga dunia yang membatasi kami tidak mampu merintangi karya Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kami juga sangat berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat-Mu, menjadi milik ketebusan-Mu. Dan kami percaya hidup kami yang ada hari ini, kami akan terus maju berkembang di dalam Tuhan. Makasih ya Tuhan, berkati kami dan biarlah firman yang kami dengar, kami baca, renungkan bersama pada siang hari ini, itu termeterai di setiap hati kami, supaya ketika kami pulang, kami membawa kemenangan dari Tuhan. Kami akan menjadi pelaku firman-Mu, sehingga orang di sekitar kami melihat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan.